Part 3. Mengapa orang yang sadar sering disalahpahami? Semakin kamu sadar, semakin sedikit orang yang benar-benar mengerti kamu, bukan karena kamu salah, tapi karena tidak semua orang siap melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Di part ini, kita akan membahas mengapa orang yang bertumbuh secara batin sering disalahpahami. Bagian 1. Kamu dikira sombong. Saat kamu berhenti banyak bicara, orang mengira kamu sombong. Padahal, kamu hanya memilih kata-kata dengan bijak. Kamu sadar, tidak semua hal perlu ditanggapi. Bagian 2, kamu dikira berubah jadi dingin. Ketika kamu menjaga jarak dari drama, orang mengira kamu menjadi dingin. Padahal kamu hanya menjaga energi. Bukan kamu tidak peduli. Kamu hanya peduli dengan cara yang lebih sehat. Bagian 3, kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Orang yang sadar tidak mudah diprovokasi. Dan itu sering membuat orang lain tidak nyaman karena mereka kehilangan kendali atas reaksimu. Bagian 4, kamu berhenti menyesuaikan diri. Kamu tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang, dan itu membuat sebagian orang menjauh. Tapi kamu paham, hidup bukan tentang disukai semua orang. Bagian 5, kamu lebih jujur pada diri sendiri. Kamu mulai berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kamu berhenti mengorbankan diri demi diterima. Dan kejujuran ini sering disalahartikan Beaki, yakni says, kamu tenang di saat orang lain panik. Saat dunia ribut, kamu memilih tenang. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar kepanikan tidak pernah menyelesaikan apapun. Bagian 7, kamu tidak membutuhkan pengakuan. Orang yang sadar tidak haus pengakuan, dan itu sering disalahpahami sebagai sikap tidak ramah. Padahal kamu hanya nyaman dengan dirimu sendiri. Jika kamu sering disalahpahami, jangan buru-buru membela diri. Orang yang tepat akan memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Kamu tidak perlu mengecilkan dirimu agar diterima. Jika kamu pernah berada di fase ini, tulis sadar di kolom komentar. Part 4 akan membahas mengapa kehilangan orang adalah bagian dari pertumbuhan. Tidak semua orang ditakdirkan menemani kita selamanya. Sebagian hanya datang untuk mengajarkan pelajaran, dan saat kesadaranmu naik, kehilangan seringkali tidak bisa dihindari. Beakia Aneuno, orang pergi saat kamu berubah. Ketika kamu bertumbuh, tidak semua orang bisa mengikuti. Bukan karena kamu salah, tapi karena frekuensi kalian sudah berbeda, dan perpisahan pun terjadi. Bagian 2, kehilangan bukan selalu kegagalan. Kita sering menganggap kehilangan sebagai kegagalan. Padahal seringkali itu adalah perlindungan yang pergi, mungkin bukan ditarik menjauh, tapi dilepaskan. Bagian 3, semakin sadar, semakin selektif. Kamu mulai selektif terhadap siapa yang boleh masuk ke hidupmu. Bukan karena sombong, tapi karena kamu belajar menghargai ketenangan. Bagian 4, rasa sakit itu perlu. Kehilangan tetap menyakitkan. Kesadaran tidak membuatmu kebal rasa sakit, tapi kesadaran mengajarkanmu untuk tidak terjebak di dalamnya. Bagian 5, kamu belajar melepaskan. Teane pa meme enese. Kamu belajar melepaskan. Tanpa dendam, kamu berhenti menyalahkan. Kamu memilih damai daripada benar. Bagian 6, ruang baru terbuka. Ketika seseorang pergi, ruang baru tercipta, dan ruang itu akan diisi oleh hal-hal yang lebih selaras dengan dirimu yang sekarang. Bagian 7, kamu menjadi lebih kuat. Kehilangan membentuk ketahanan.
kamu belajar berdiri sendiri, tanpa bergantung. Dan dari sanalah kekuatan sejati lahir. Jika saat ini kamu sedang kehilangan seseorang, ingat ini. Yang benar-benar untukmu tidak akan meninggalkanmu. Dan yang pergi, mungkin memang sudah selesai tugasnya. Tulis, lepas, di kolom komentar. Jika kamu sedang belajar melepaskan, part 5 akan membahas mengapa kesendirian adalah fase paling kuat. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat video yang akan kami bagikan di lain waktu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.